Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amdarski Kodariani dengan NIM C1C018006 dari kelas R10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keperilakuan yang berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu materi mengenai teori komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi pertukaran antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan umum. Sistem ini mungkin individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Informasi secara umum didefinisikan sebagai materi bermotif atau energi yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan sistem berinteraksi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki, wewenang, dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Model-model komunikasi. Model Lasswell. Salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell. Yang kedua, model Shannon-Weaver. Claude Shannon dan Warren Weaver 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi yang model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Yang ketiga, model SMCR Berlow. Model ini menyarankan harus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Selanjutnya, model Wesley dan McLean yang menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang kelima, model pemusatan komunikasi. Roger dan Kincaid 1981 telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Yang keenam, satu model komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Maksud itu bergerak antara suatu sumber pengirim dengan penerima. Hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama yaitu arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Yang kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari 2 jenis saluran formal atau informal. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan atau popularisasi dan bukannya dukungan penemuan riset. Yang keempat, penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu didasari, yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, sumber. Ada 2 aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. 2 aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Yang kedua, pesan. Diasumsikan bahwa isi adalah informasi atau materi keuangan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen dan bahwa sistem kode adalah bahasa dari sumber dan penerima. Yang ketiga, saluran. Dengan pesan, saluran yang optimal bergantung pada situasi komunikasi yang unik di mana laporan disajikan. Selanjutnya, penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Terima kasih teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.